Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu terkait induksi mutasi fisik iradiasi sinar gamma pada tanaman bawang merah dan tanaman kencur. Adapun tim penyusunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Andre Widiatmoko, NIM 2020-41075. Selanjutnya ada Dewi Sabitri dengan NIM 2020-41062. Ada Inggit Maharani dengan NIM 2020-41068, Fadilus Sufi NIM 2020-41010. Selanjutnya ada Soleh Khatun dengan NIM 2020-41076. Selanjutnya ada Herlinda Yolanda Dewi dengan NIM 2020-41072. Dan yang terakhir ada Alwi Yusuf Abdillah dengan NIM 2020-41077. Pendahuluan dari acara praktikum ini yaitu karena produksi bawang merah di Indonesia relatif kecil dan produksinya terus-menerus setiap tahun. Sebab itu, petani tidak bisa memilih antara varietas lokal yang unggul dan varietas yang dapat dibudidayakan. Sehingga perlu adanya mutasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Mutasi merupakan varian yang dapat dipilih untuk mengoleksi tanaman varietas baru. Karena mutasi radiasi merupakan salah satu kegiatan pemulihan tanaman dengan menggunakan sinar gamma. Teknik ini memiliki tujuan untuk memunculkan tanaman dengan sifat baru melalui perubahan genetik serta sifat dari tanaman induk yang mendapat radiasi sinar gamma pada dosis tertentu. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu memahami konsep pemulihan dengan menggunakan sinar iradiasi gamma dapat membedakan antara mutasi fisik dengan mutasi kimia yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Praktikum rekayasa genetika dilaksanakan pada bulan November di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yakni wadah plastik, pot plastik, sprayer, pisau, oven, kulkas, silet, pisau, pipet kecil, kamera foto, pensil, penggaris, jangka sorong. Bahan yang digunakan yaitu wadah plastik, pot plastik, sprayer, pisau, oven, pensil, penggaris, bawang merah, jahe, dan jangka sorong. Pembahasan dari tabel 1 ialah rata-rata tinggi tanaman bawang merah pada pengamatan minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Berdasarkan hasil analisis praktikum bawang merah iradiasi sinar gamma bahwa antar perlakuan penyinaran berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman bawang merah varietas Sumeneb. Hasil rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah pada perlakuan 2GY yaitu sebesar 28,38 cm. Tinggi tanaman yang paling rendah ditunjukkan pada perlakuan 8GY yaitu dengan rata-rata tinggi 16,36 cm. Dari tabel pertama ini, hasil pengamatan tinggi tanaman bawang merah menunjukkan bahwa panjang tanaman bawang merah akan menurun seiring dengan semakin tinggi dosis iradiasi sinar gamma yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat batu bara A.U 2015 bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang diberikan pada bawang merah, semakin tajam penurunan panjang tanaman. Penyebab menurunnya tinggi tanaman bawang merah yaitu terjadi karena adanya kerusakan seluler pada meristem tanaman yang merupakan lokasi sintesis auksin dari Widya Astuti A.S, 2010. Dapat dilihat dari tabel kedua yaitu rata-rata jumlah daun bawang merah dan pengamatan minggu ke-1 sampai ke-4. Jumlah daun dihitung mulai dari 7 hari setelah tanam hingga umur 4 minggu setelah tanam. Dapat dilihat dari data di atas, tanaman bawang merah dengan perlakuan 4 gerai memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibanding dengan perlakuan lainnya yaitu sebanyak 22,63 helai. Dapat dilihat dari tabel 2, sejak berumur 1 minggu, tanaman sudah mengalami perbedaan pada jumlah daun yang sedikit yaitu 5 helai. Pada minggu kedua, mengalami
pertambahan jumlah daun tetapi tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan Melina 2008 pada tanaman Pebininatifidum CV Crocodile Teats. Perlakuan iradiasi dengan dosis 8 gray secara nyata mampu menginduksi pertambahan tinggi tanaman, ukuran daun dan jumlah daun. Sementara itu perlakuan 4 gray dan 4 gray tidak ada beda nyata antara perlakuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sinambela 2015 yang menyatakan bahwa dosis 2-4 gray sinar gamma tidak berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan tanaman bawang merah. Selanjutnya adalah tabel tinggi tanaman kencur pada pengamatan minggu ke-1 sampai ke-4. Berdasarkan hasil analisis praktikum radiasi sinar gamma pada tanaman kencur, bahwa perlakuan kontrol dengan perlakuan radiasi sinar gamma 5 dan 10 gray berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 5 minggu setelah tanam. Hasil rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah pada perlakuan kontrol pada minggu ke-5 dengan rata-rata 4,106 cm. Sedangkan hasil rata-rata tinggi tanaman terendah adalah pada perlakuan 10 gray, yaitu pada umur tanaman 5 minggu setelah tanaman memiliki tinggi tanaman sebesar 2,704 cm. Selanjutnya adalah rata-rata jumlah daun tanaman kencur, di mana perhitungan jumlah daun mulai dari 7 hari setelah tanam hingga umur 5 minggu setelah tanam. Pada parameter daun, hasil rata-rata jumlah daun terbanyak adalah pada perlakuan 5 GY dengan rata daun sebanyak 2-4 helai pada minggu ke-5. Dan untuk jumlah daun terbanyak adalah pada ulangan ke-6 dengan jumlah daun pada minggu ke-5 yaitu 4 helai. Pada perlakuan 10 GY memiliki jumlah daun paling sedikit, yaitu dengan rata 1,6 helai pada minggu ke-5 setelah tanam. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilakukan oleh Royani 2012 bahwa induksi mutasi fisik dengan radiasi sinar gamma memberikan pengaruh perubahan karakter morfologi tanaman sambiloto, terutama pada tahun pengamatan pertumbuhan dan pernyatuan daun dan mozaik perubahan warna. Bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada tanaman bawang merah, perlakuan 2 GY yang sangat baik dari tinggi tanaman maupun jumlah daun. Batas ambang normal tanaman bawang merah yaitu pada perlakuan 6 GY dan pada perlakuan 8 GY tanaman sudah mengalami gangguan, yaitu keterlambatan tumbuh, kerdil, dan jumlah daun yang sedikit. Perlakuan 10 GY pada tanaman kencur mampu menghambat pertumbuhan tanaman. Hal ini berbeda dengan perlakuan 5 GY yang mengalami pertumbuhan secara optimal dan jumlah helai daun bertambah secara signifikan dari minggu pertama setelah tanam sampai minggu ke-5. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2B. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.